Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Sobahul khair, sobahan nur. Berjumpa kembali dengan Ustadz Afif, mbak-mbak kelas 4. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Tetap jaga semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa sebar tahsin tahfidnya kepada ustadz ustazah pengampu, serta taati protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan apabila bepergian ya. Jangan lupa sarapan juga di pagi hari ini biar semangat. Baik, di kesempatan kali ini Ustadz Afif akan menyampaikan pelajaran IPS, yaitu masih mengenai SDA atau sumber daya alam ya. Di Indonesia ini sangat kaya raya sekali. Akan apa Ustadz Afif? Akan sumber daya alam atau SDA ya. Entah itu di dataran rendah ya maupun di dataran tinggi serta di pesisir pantai ya. Kalau di pesisir pantai sumber daya alamnya ya yang kaya akan apa? Yang pertama banyak ikan-ikannya. Di sana usaha tambak ikan ya. Lalu di dataran rendah yaitu persawahan atau perkebunan ya, menanami padi di sawah atau menanami buah di kebun, nanti hasilnya bisa dijual. Lalu yang ketiga di dataran tinggi. Nah, di sana ada perkebunan teh, kopi, dan lain sebagainya. Nah, setelah diproduksi nanti akan dihasilkan teh-teh yang kita minum sehari-hari ya, atau kopi yang bapak, ibu, mbak-mbak kelas 4 semuanya minum ya. Itulah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Di letak geografisnya ada 3. Yang pertama pesisir pantai, yang kedua mengenai dataran rendah, yang ketiga mengenai dataran tinggi. Nah, paham tuh sampai sini mbak-mbak kelas 4 sekalian, pahimlah ya. Nah, Ustadz akan membahas ya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya apa? Minyak bumi ya, bensin contohnya ya, minyak yang buat memasak ya, itu tidak dapat diperbaharui ya. Proses untuk pembentukan itu sangat lama sekali prosesnya ya, prosesnya sangat panjang. Tetapi pemakaian dan proses pembentukan sumber daya alam minyak bumi ini ya, proses dan hasilnya digunakan manusia. Setelah menggunakan cepat sekali habisnya ya. Antara proses pembuatannya, pengelolaannya, dan antara penggunaannya cepat menghabiskan penggunaannya. Nah, dari sini, dari kedua ini prosesnya panjang, penggunaannya sebentar atau cepat habis. Nah, kita harus menghemat energi, salah satunya minyak bumi ya. Manusia di Indonesia atau masyarakat di Indonesia ini sangat butuh transportasi motor, mobil, dan lain sebagainya. Nah, motor, mobil bisa jalan ini karena apa? Diisi bensin, yaitu minyak bumi, diisi pertalite, pertamax ya, dan lain sebagainya. Nah, penggunaan ini bisa kita minimalisir dengan cara apa? Kalau kita mau pergi ke warung ya, kita naik sepeda saja ya. Biar apa? Menghemat energi bahan bakar atau minyak. Tidak usah pakai motor atau mobil, itu salah satunya.
Tetapi kalau kita berpergian jauh boleh pakai motor atau mobil. Nah, ya, sebaiknya kalau kita bepergian cuma dekat-dekat saja, ya, mbak-mbak kelas 4, kita naik sepeda atau jalan kaki, ya. Lebih sehat walafiat. Seperti itu, ya. Paham tum sampai sini mbak-mbak kelas 4 sekalian? Wahimna alhamdulillah. Untuk tugasnya, ya, membuat poster, ya, membuat poster mengenai sumber daya alam tumbuhan maupun hewan, ya. Tumbuhan yang pertama adalah bagaimana kita merawat tanaman, ya. Setelah tanaman itu tumbuh besar, ditebang dan dilakukan reboisasi kembali, tidak boleh ditinggalkan begitu saja, ya. Terus hewan seperti apa? Misal sapi, ya. Sapi itu diambil apanya? Yang pertama susunya dan dagingnya. Nah, di antara sumber daya alam tumbuhan dan hewan, pilih salah satu untuk dibuat poster, ya. Diwarnai dengan rapi, ya, mbak-mbak sekalian. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat belajarnya. Jangan lupa setor tahsinnya kepada ustadz-ustadz pengampu. Tetap taati protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Serta jangan lupa sarapan di pagi hari ini. Cukup sekian dari Ustadz Afif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.